Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh. Ya. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Swords, ada 4 pedang. 4 pedang di sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka, 4 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan bahwasanya memang dapat aku akui, kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat toksik, ya, energi negatif, orang-orang yang selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu, menjolimi kehidupan kamu. Dan di sini juga aku merasakan bahwasanya kamu juga memahami tentang hal tersebut. Terlihat intuisi kamu yang cukup tajam, ya kan? Kemudian mungkin kamu sering mendapatkan mimpi, gitu loh. Ya, lambang, ya tentang mereka, gitu ya. Oke, terlepas dari apapun itu, biasanya sih kalau ada orang-orang yang iri dengki dalam kehidupan kamu, berarti kan ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya kamu lebih baik daripada mereka, teman-teman. Nah, ternyata benar. Aku punya Nine of Pentacles. Ada 9 koin. 9 koin ini muncul hadir, teman-teman. Jadi memang ketika melihat tentang bagaimana kehidupan kamu, ya seperti apa yang aku katakan pada kartu pertama, kehidupan kamu jauh lebih baik daripada kehidupan mereka. Secara visualisasi mungkin saja di sini memang kamu terlihat lebih kaya, lebih sukses, lebih mandiri, lebih bahagia. Nah, mungkin ya, itu menjadi salah satu faktor penyebab mengapa mereka iri dengki terhadap kehidupan kamu, benci terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ternyata memang kamu lebih unggul di dalam segala hal, ya lebih baik di dalam segala hal, dan bahkan melihat dari energi mereka tuh cukup menunjukkan tentang ketidakmampuan diri mereka di dalam persaingan bersama kamu, di dalam bersaing bersama kamu, dengan kamu, ya, dan bahkan mengajak orang lain untuk sama-sama membenci kamu, teman-teman. Ya, berarti itu yang menunjukkan tentang bagaimana lemahnya mereka, ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kamu dibenci oleh begitu banyak orang, tentu itu harus membuat kamu semakin bangga diri, teman-teman. Kenapa? Ya mereka membutuhkan begitu banyak energi, begitu banyak orang untuk menjatuhkan kamu, namun tidak bisa. Dengan kamu yang hanya mungkin seorang diri di sini. Berarti kan ini cukup menunjukkan bahwasannya kamu bukan orang sembarangan, teman-teman. Ya, jadi abaikan. Itu saja sih sebenarnya. Ya, mereka akan berbuat apapun itu nggak bakal mampu kok untuk menjatuhkan kamu. Kenapa? Aku punya The Carrier di sini. The Carrier ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ya ada sebuah energi-energi besar yang selalu menjaga kamu di sini, teman-teman. Ya, mereka ingin menyerang kamu di dalam hal apa? Magic. Ya, energi besar itu mungkin berupa apa? Manifestasi atas doa kamu, kan? Mungkin energi dari leluhur kamu, kodam pendamping kamu. Ya, secara spiritualitas.
Ada juga serangan seperti itu, ya. Apalagi serangan-serangan yang lain mungkin sesuatu hal yang biasa ya. Mungkin kamu difitnah, ya kan? Diadu domba dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya mereka nih. Ya tetapi nggak bakal berhasil. Kemudian aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini cukup dan sangat menggambarkan kok tentang bagaimana pada akhirnya, ya kan? Semakin kamu dibenci oleh begitu banyak orang, oke, itu semakin bagus. Itu akan semakin membuka jalan keresakian kamu, teman-teman. Ya, jalan keberuntungan kamu akan semakin terbuka lebar. Ya, ada pencapaian terbesar malah nantinya gitu ya. Seperti ada sebuah perayaan, mungkin juga syukuran teman-teman ya. Mungkin ini sebuah bentuk manifestasi dari ya kerja keras kamu, doa kamu, dan dari orang-orang yang mencintai kehidupan kamu teman-teman. Jadi seolah-olah nantinya rezeki yang seharusnya mereka dapatkan itu ya akan pindah ke kamu teman-teman. Bisa saja ya, itu akan membuat rezeki mereka tertutup, pintu rezeki mereka tertutup. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya. Keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Aku punya Two of Swords ya. Ada 2 pedang. 2 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Entah mengapa sih ya. Kartu pertama ini seperti ada pesan semesta untuk kamu teman-teman. Di sini sih pesan semesta itu adalah kamu harus memproteksi. Ya, apa yang harus kamu proteksi teman-teman? Apakah saat ini kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin manfaatin kamu doang, ya kan? Ataupun mungkin sebuah bentuk kewaspadaan, kehati-hatian kamu terhadap orang-orang yang aku katakan mungkin ya sama halnya dari poin pertama iri dengki terhadap kehidupan kamu yang ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ataukah mungkin di sini kamu harus lebih percaya terhadap diri kamu daripada orang lain, teman-teman. Itu juga bisa mempengaruhi, ya. Kemudian aku punya Three of Swords. Ternyata benar, gitu ya kan? Ya, jangan sampai penyesalan itu timbul pada akhirnya, teman-teman. Ketika mungkin kamu terlalu percaya terhadap seseorang. Jadi memang kesannya selama ini kamu hanya dimanfaatin doang sih. Di dalam segala hal, contoh di dalam kehidupan asmara nih, berpacaran. Ya mungkin kamu hanya dimanfaatin doang, ya kan? Uang kamu, ya kan? Dan kemudian di dalam apa lagi? Mungkin di dalam pekerjaan, bisnis, ya di dalam segala hal deh. Ya jadi kudu hati-hati. Apalagi ketika kamu mempercayakan orang lain untuk mengelola bisnis kamu. Ya ini cukup bahaya teman-teman. Itu yang bakal menimbulkan nantinya sebuah masalah dan mungkin itu tadi kekecewaan ini ya karena pengkhianatan tersebut gitu. Aku punya The Hierophant ya. Jadi dari energi ini sih teman-teman, kamu orang yang sebenarnya memiliki sebuah karakteristik ya sebagai leader pemimpin gitu ya kan. Kemudian kebijaksanaannya juga terlihat, energi penaklukannya, kamu akan lebih sukses ketika kamu lebih percaya terhadap diri kamu. Nah itu dia, itu poinnya ya. Dan mungkin secara garis besar sih untuk masalah keuangan dan rezeki kamu bisa jadi juga akan semakin berkembang, semakin lancar. Kenapa? Karena energi kartu ketiga tersebut menggambarkan tentang bagaimana penundukan penaklukan kamu, teman-teman. Ya, mungkin itu yang akan membuat rezeki dari teman-teman Scorpio itu bakal lebih bagus, ya lebih baik lah daripada mungkin pekan kemarin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini. Sudah berumah tangga ya? Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu? Aku punya Queen of Wands. Ada Ratu Tongkat. Kemudian aku punya Four of Cups. Ada 4 cangkir. Dan kemudian aku punya The Moon. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Scorpio ya. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran teman-teman. Ya, ada masalah sih sebenarnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio. Jadi memang harapannya adalah ingin segala sesuatu kita bisa lebih baik, ya kan? Bisa membaik, ya. Terlepas dari apapun masalah tersebut. Yang jelas memang
ada sih upaya tindakan yang kamu lakukan teman-teman untuk membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih baik ya. Terlihat, seakan-akan memang kamu harus bisa lebih bersabar sih menghadapi mungkin sebuah sikap, tindakan yang dilakukan oleh pasangan kamu ya, suami kamu ataupun istri kamu, teman-teman, ya. Yang jelas, ini ujian-ujian yang memang cukup berat mungkin bagi kamu, ya. Jadi terlepas dari apapun itu semangat teman-teman, aku yakin kok, ya, setelah ini bakal ada hal-hal yang lebih baik di sini gitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa, ya kan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ten of Swords, 10 pedang, ada Knight of Cups, dan aku punya Seven of Cups, ya, 7 cangkir. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Scorpio. Jadi, dari ketiga kartu ini sih sebenarnya teman-teman ya cukup dan sangat menggambarkan kok, ya, bahwasanya hubungan berpacaran kamu itu sering naik turun gitu loh energinya, ya. Emosionalnya tuh nggak bisa stabil. Dan bahkan aku merasakan hubungan asmara kamu, berpacaran kamu ini sering on off. Tetapi tetap gitu loh, ya kan. Perasaan memang tidak dapat dipungkiri gitu, tetap terhadap dia gitu. Dan kemudian juga sebaliknya, dia ya tetap terhadap kamu, ya. Jadi mungkin hal yang kamu lakukan, berusaha untuk mengendalikan diri, ya, untuk lebih sabar. Karena egonya masih sama-sama tinggi, teman-teman. Sama-sama besar, itu yang menjadi masalah. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Kita akan lihat apakah kamu berpeluang, berpotensi akan menemukan kebahagiaan kamu ya dalam pekan ini. Aku punya Temperance, wow, The Sun, dan aku punya Fake of Pentacles. Nah, jadi ketiga-tiganya kartu yang sangat istimewa ya. Aku melihat ada potensi kamu akan bahagia di sini. Ya, kebahagiaan, ada pencapaian. Oke, kemudian masalah rezeki juga bagus banget. Berlimpah, mengalir deras tanpa batas ya. Ini untuk teman-teman Scorpio yang menjadi tulang punggung keluarga yang sangat penting banget gitu ya. Dan kemudian untuk masalah jodoh bisa jadi sebuah kehidupan baru ini terkait dengan kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat berkomitmen mungkin ya. Atau mungkin juga di sini kamu bangkit, kamu move on gitu loh ya. Kamu berhasil move on, bangkit dari keterpurukan setelah mungkin kemarin kamu dikecewakan, ya kan? Kamu menemukan kehidupan baru yang lebih bahagia. Ya, kehidupan baru di sini bukan berarti juga tentang asmara juga sih, belum tentu. Ya, bisa jadi kehidupan kamu yang lebih bahagia ya. Kamu bersama orang-orang yang tepat gitu loh. Ya, sahabat, keluarga. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, jadi wajar sih ketika kamu bahagia di sini itu saja ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Wow, aku punya The Lovers, ada Justice, dan aku punya Ten of Pentacles. Oke, nggak kalah istimewanya teman-teman, dan bakal lebih istimewa ini. Untuk kamu teman-teman Scorpio yang sedang PDKT dengan seseorang, mungkin sedikit ada gambaran ya, ataupun jawaban gitu ya tentang ketimbangan keraguan kamu terhadap energi dia. Ya, ini sebuah keadilan dan kemenangan teman-teman, keseimbangan. Sepertinya memang ini sudah takdir Tuhan ya. Kamu dengan dia itu berpotensi akan mungkin berjodoh mungkin ya teman-teman. Karena kedekatan kamu ini sejauh ini cukup positif sih. Ya, dia orang yang benar-benar selalu menunjukkan hal yang terbaik. Jadi dia menunjukkan hal yang terbaik itu bukan hanya di depannya doang gitu teman-teman. Tetapi yang aku lihat juga dia sudah banyak melakukan hal-hal yang memang pada dasarnya orangnya seperti itu gitu ya. Bisa jadi. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini juga aku melihat seperti kamu akan bakal segera jadian mungkin ya ketika dekat ya kan. Kemudian mungkin akan segera menjalin sebuah hubungan. Tetapi nantinya teman-teman bakal ada energi yang tersakiti di sini. Ya seperti ada kehidupan masa lalu ya kan.
kamu ataupun dia yang bakal, apa ya, terus memantau gitu, selama ini memantau terus teman-teman. Ataupun mungkin energi baru nih, yang juga tertarik kepada kamu ataupun tertarik dengan dia, tetapi karena kamu yang mendapatkan, ya kan? Ya mungkin dia bakal pergi teman-teman ya, seperti itu. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya mendapatkan keberuntungan teman-teman. Nah, aku punya tanggal 21, 22, 11, 28, 17, 24, 10, 26, 29, tanggal 23, tanggal 2, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.